قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa hatinya dilembutkan untuk terus mutola'ah, untuk terus berbagi ilmu, untuk terus senantiasa mendapatkan pencerahan. Semoga melalui majlis ini kita senantiasa oleh Allah dianugerahi maghfirah dan keridhoannya, sekaligus juga semoga melalui majlis ini menjadi munajat bersama bahwa kita semua oleh Allah dianugerahi kesehatan, dianugerahi keberkahan, dianugerahi anak-anak yang saleh dan salihah, dan senantiasa juga terus kita bermunajat kepada Allah agar dianugerahi husnul khatimah. Di hadapan saya ada 3 jenis minuman. 3 jenis minuman ini oleh memori ingatan kita dikenali sebagai varian dari masing-masing minuman. 3 jenis minuman ini semuanya baik oleh tubuh karena ada informasi yang disematkan di memori kita tentang manfaat di antara masing-masing 3 jenis. Maka apa 3 jenis minuman ini? Yang kecil apa ya, lemon tea sama Sprite. Oh ya, lemon tea. Dan mohon izin, mohon maafnya, saya lagi siang jadi mohon. Oke, 3 jenis minuman ini pagi ini akan jadi inspirasi, akan jadi ilustrasi di kegiatan ini. Yang pertama, air mineral. Kita mengenalnya air mineral. Kenapa kita ketika melihat ini terus kita memberikan satu definisi ini air mineral? Karena ada sematan informasi yang kita simpan, yang kita saving di memori otak kita. Kalau ini dikenalinya dengan lemon tea karena ada sematan file informasi yang di saving di sini, sehingga ketika harus dilakukan kecocokan ini jenis minuman apa, maka pikiran kita memberikan informasi ini lemon tea. Satunya memori otak kita, memori pikiran kita mengenalinya bahwa ini air teh. Ketika warnanya coklat, maka air itu biasanya diidentifikasi air teh. Pertanyaannya satu, ketika memori yang ada itu ternyata hilang, atau dalam pengertian hilang ingatan, kira-kira apakah masih bisa dikenali 3 jenis minuman ini? Nih, ketika katakanlah ada sesuatu kejadian sehingga memori yang ada di otak kita itu hilang, betul-betul kita lupa mengenalinya. Kira-kira ketika kita dihadapkan pada 3 jenis minuman ini, respon apa yang bisa dicerna oleh otak kita? Betul-betul lupa, karena tadi hilangnya ingatan yang tersimpan di memorinya. Maka orang sudah tidak lagi boleh jadi mengenali jenis, menikmati jenis 3 varian minuman ini. Nah, orang yang ingatannya betul-betul hilang itu sering disebut namanya lupa. Nah, lupa itu lawan katanya ingat. Jadi yang bisa menjadikan pada akhirnya kita bisa menikmati air mineral, menikmati lemon tea, menikmati teh, itu sebetulnya satu, karena ingat. Nah, ingat itu dalam bahasa Arab disebut namanya zikir. Saya akan contohkan lagi biar sederhana dulu.
Di ingatan memori kita menyebutkan benda kotak ini namanya handphone, manfaatnya bisa untuk komunikasi, bisa untuk informasi, mencari informasi. Tetapi ketika ingatan yang ada di memori kita lepas, entah karena faktor kecelakaan, entah faktor sakit, entah faktor gangguan neurotik, maka apakah orang akan bisa memanfaatkan benda kotak ini? Tidak. Oke. Jadi yang bisa memanfaatkan benda kotak itu sebetulnya satu, karena dia mengingat manfaat benda kotak ini. Nah, mengingat itu bahasa lainnya namanya zikir. Saya akan contohkan lagi. Suami istri itu betul-betul menebar perhatian, menebar sayang itu karena masing-masing disimpan di memorinya bahwa ini istrinya, bahwa ini suaminya. Ketika salah satu ingatannya hilang, kira-kira bisa nggak mengenali bahwa itu istrinya atau bahwa itu suaminya? Tidak. Kira-kira masih mungkinkah menebar perhatian? Tidak. Nah, disinilah kenapa zikir itu menjadi sangat urgen, menjadi sangat penting dalam tatanan kehidupan kita. Kenapa kita dalam Al-Quran disarankan untuk berzikir? Apa sih rahasianya berzikir? Apa sih keajaibannya berzikir? Ternyata zikir itu nutrisi di mana orang akhirnya bisa mengapresiasi perhatian sekaligus menemukan kenikmatan. Andai kata file yang disimpan di memori sarafnya hilang, maka semua ini itu tidak ada rasanya. Belakangan juga ada salah satu gejala corona, salah satunya hilang perasa, hilang pembau. Orang sudah tidak lagi peka membau, ini bau apa, orang sudah tidak lagi juga peka lisannya mengidentifikasi rasa makanan dan minuman. Bayangkan satu memori rasanya, katakan ada gangguan sedikit saja, seluruh jenis makanan dan minuman nyaris tidak berasa. Teh sudah tidak lagi ketemu nikmatnya, lemon tea sudah juga tidak lagi ketemu nikmatnya, air mineral juga sudah tidak lagi ketemu nikmatnya, kemungkinan juga makanan yang ada di kotak ini. Jadi apa sih yang menjadikan hidup nikmat? Itu salah satunya adalah dimensi ingat, atau dalam bahasa lain namanya zikir. Nah, zikir itu cerminannya orang beriman. Makanya orang kalau tidak bisa berzikir, dipastikan tidak akan pernah bisa berterima kasih. Saya contohkan, anak lupa sama orang tuanya, kira-kira bisa nggak belajar berterima kasih sama orang tuanya? Murid lupa sama gurunya, mungkin nggak bisa berterima kasih? Tidak. Oke. Suami lupa sama istrinya, mungkin nggak bisa berterima kasih? Nah, jadi mengingat itu ternyata satu power, satu energi di mana orang pada akhirnya menemukan kenikmatan. Orang bisa mencurahkan perhatian, orang menemukan kebahagiaan, itu salah satunya karena ada dimensi file yang terus senantiasa di-saving di pikirannya dan di-saving di hatinya. Dan itu yang disebut namanya zikir. Jadi kenapa orang penting untuk berzikir, mengingat, itu secara umum seperti itu. Nah, dalam hidup itu yang paling dimensi penting itu adalah mengingat Sang Pencipta. Makanya ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallah, uzkuru ni'matallah. Orang beriman itu cerminannya dia senantiasa mengingat-ingat nikmat Allah. Kenapa dengan mengingat nikmat? Karena dari situlah akan menjadi wasilah orang merasa berterima kasih. Nih, kalau kita tidak pernah sempat mengingat kebaikan orang, katakanlah istri tidak sempat mengingat atau tidak bisa lagi mengingat kebaikannya suami, atau suami tidak lagi dia mengingat kebaikannya istri,
kira-kira ketemu nggak kenikmatan dalam rumah tangga? Nggak ketemu. Maka mengingat itu menjadi urgen, ya, menjadi sangat penting dalam kehidupan. Maka kenapa diperintahkan agar senantiasa mengingat atau berzikir, apalagi yang lebih substansial namanya mengingat Allah, karena disitulah nanti manusia akan dihantarkan menjadi orang-orang yang bersyukur. Kenapa bersyukur? Kenapa berterima kasih? Karena berterima kasih itu menjadi gerbang di mana orang oleh Allah akan ditambahkan, sekaligus bersyukur itu gerbang di mana orang pada akhirnya menemukan kesuksesan dan kebahagiaan. Makanya salah satu instrumentasi cerminan orang beriman itu adalah dia senantiasa berzikir. Dengan berzikir nanti dia akan bisa bersyukur, karena tanpa dengan mengingatnya rasa-rasanya orang akan sulit untuk senantiasa bersyukur. Maka kenapa juga dalam Al-Quran zikir itu memberikan pengaruh implikasi terhadap shooting head, terhadap ketenangan hati. Berbagai riset yang dilakukan, riset ilmiah yang dilakukan, ternyata zikir itu memberi implikasi yang luar biasa, terutama dari aspek penguatan psikologis kita. Jadi kalau kita hari ini tangan kita sakit, mata kita sakit, perut kita sakit, kaki kita sakit, itu kita ada solusi untuk bagaimana menterapinya. Ada kliniknya, ada rumah sakitnya. Tetapi pertanyaannya, kalau orang itu hatinya resah, hatinya gundah, hatinya sakit, jiwanya sakit, kemanakah kliniknya? Kemanakah rumah sakitnya? Ada pendekatan psikiater, ada pendekatan psikolog, itu pun baru nyentuh di aspek kejiwaan, baru nyentuh di aspek psikologis. Tetapi ada di mana orang kok resah terus, gelisah terus, dan pada akhirnya kadang orang kalau hatinya kropos, itu kadang juga kegelisahan yang luar biasa itu kadang menghantarkan pada satu keputusasaan. Bahkan di beberapa negara-negara yang non-muslim itu banyak sekali yang justru mengakhirinya dengan cara berbunuh diri, hanya karena tadi keresahan hati yang tiada henti. Nah, pertanyaannya, apa nutrisi, apa cara, apa formula yang bisa orang senantiasa hatinya damai? Nah, salah satu tawarannya namanya zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ingat, zikir itu memberi implikasi terhadap tadi ketenangan hati. Oke. Saya akan ilustrasikan kenapa tawarannya tenang. Oke. Kalau kita pakai motor, terus kita mengendaranya, tangan kita nggak tenang, gini terus, kira-kira sampai di tempat tujuan nggak? Nih kita pakai motor, tangan kita nggak tenang, pokoknya goyang terus, kira-kira sampai di tempat tujuan nggak? Nah, tenang itu ternyata itulah yang akan menghantarkan kita pada tujuan besar yang kita ingin. Orang menata rumah tangga yang dia tidak tenang setiap harinya, kira-kira ketemu nyamannya enggak? Enggak. Kalau rumah tangga setiap hari senantiasa ribut melulu, kira-kira ketemu bahagianya enggak? Makanya orang akan bisa melakukan sesuatu dengan luar biasa, itu kata kuncinya tenang. Nah, hati itu disebut namanya kolbun. Kolbun itu gini nih, jadi kayak jam yang biasanya di masjid-masjid tuh. Nah, kira-kira gitu tuh, gini terus. Hati itu kadang condong ke kiri, kadang condong ke kanan, terus kadang condong ke kanan, kadang condong ke kiri. Hati kolbun. Makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana.
Jadi karena hati itu, makanya hari ini suka, besok benci. Hari ini benci, besok suka. Hari ini senang, besok marah. Hari ini marah, besok senang. Hari ini terus. Nah, hati itu kayak, kalau saya boleh ilustrasi gini nih, kalau condongnya ke kanan, maka jarak kirinya semakin jauh. Ya, ini kiri, ini katakanlah titik koordinat kiri, ini titik koordinat kanan, ini tengahnya. Ketika hati itu condongnya terus kanan, maka dia akan semakin terjauh dari posisi titik koordinat yang kirinya. Tetapi ketika ininya ke kiri, condongnya, maka titik koordinat ke kanannya juga semakin jauh. Maka kenapa orang kalau dia terus senantiasa melakukan kebajikan, itu ditawarin untuk berbuat yang tidak ditawarin berbuat yang negatif, kok nggak condong? Karena tadi kecondongannya sudah terlalu ke kanan. Begitupun sebaliknya, orang kalau senantiasa katakanlah condongnya ke kiri, condongnya di perbuatan-perbuatan buruk, itu diajak untuk baik, diajak untuk soleh, itu juga nggak gampang. Maka ada titik di mana orang agar mulai ketika umur 40 tahun itu arah kecondongan hatinya di mana? Di duniawikah? Di ukhrawikah? Semakin dia dalam di duniawi, maka akan agak jauh juga ke titik koordinat ukhrawinya. Tetapi semakin jauh ke ukhrawi, maka di duniawinya, titik duniawinya juga semakin jauh. Nah, usia-usia kita ini sebetulnya usia menjelang maghrib, usia. Nah, disinilah sebetulnya hati kita senantiasa terus diingatkan ke situ. Tujuannya apa? Bahwa zikir itu akan memberikan syuting hati, ketenangan hati. Kita tidak resah terus, tidak gelisah terus, tidak cemas terus. Gimana caranya? Itu salah satunya dinutrisi melalui zikir. Nah, bagaimana cara orang zikir? Oke. Kalau saya minumnya air putih terus ya, nih saya masukin air putih terus. Kira-kira kalau saya muntahannya itu air teh, air lemon tea atau air putih? Oke. Jadi kalau bahasa apa dari lisan kita yang akan keluar di detik-detik tadi ajal kita, itu tergantung asupan kalimat yang oleh kita sering dimasukkan. Maka ciri di mana orang oleh Allah akan mendapatkan predikat husnul khotimah itu salah satunya adalah ketika lisannya dia berzikir dengan kalimat thayyibah. Nah, makanya artinya kalau kita ingin yang keluarnya kalimat thayyibah, maka memang kita harus bisa mungkin menyematkan sebanyak-banyaknya kalimat thayyibah. Makanya zikir itu juga ditawarkan tadi secara kuantitatif. Fadzkurullaha dzikron katsira. Zikir itu kalau bisa yang banyak. Artinya secara kuantitatif sebetulnya kita agar terus diasupan. Tujuannya apa? Agar konsumsinya secara banyak. Tujuannya agar lebih menyatu ke tubuh kita. Kalau sedikit biasanya nggak seberapa menyatu, tetapi kalau banyak terus saja maka akan menjadi menyatu. Maka kalau toh kita belum ketemu nikmatnya zikir, kita belum ketemu lezatnya berzikir, nggak apa-apa, terus saja. Ada boleh bapak-bapak yang pernah punya histori merokok? Boleh ada cerita? Oke. Bisa cerita dulu pertama kali pengalaman merokoknya? Pahit kan? Oke. Pertamanya pahit. Terus sering meludah? Ya, oke. Ya. Pahit, sering meludah, bahkan batuk. Tetapi karena terus merokok, pada akhirnya apa? Nyandu. Nah, orang kalau ingin tahu nikmatnya nyandunya zikir,
Sebetulnya bisa belajarnya dari situ, asal terus nanti lama kelamaan ya. Jadi yang buat nyandu itu karena intensitasnya kita lebih sering, lebih intens. Makanya sarannya fadzkurullaha dzikron katsiran. Kenapa itu juga penting kita menyematkan di sini? Zikir itu yang disebut namanya repetisi. Jadi orang kalau seandainya mengulang-ulang kalimat yang baik, maka juga akan dihantarkan menjadi baik. Nah, salah satu jenis zikir itulah yang disebut namanya zikir qauliyah. Kita terserah zikirnya mau istighfar, mau kalimat thayyibah, mau sholawat, atau tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, di usia-usia kita ini berzikir seperti hanya didesain kayak menghitung, itu ternyata memberikan satu refresh tersendiri. Sambil diem, terus kita bunyikan pelan-pelan, syukur-syukur sambil diresapi, syukur-syukur sambil dijiwai, maka itu nanti akan memberi implikasi soothing heart, memberi implikasi ketenangan hati. Bisa zikirnya istighfar, bisa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau zikir kalimat thayyibah bisa. Sudah yang simple saja, yang gampang saja. Dan kelebihannya zikir kalimat thayyibah, kalaupun toh kita nggak mau nampak, itu bisa tanpa lisan kita kelihatan gerakan bibirnya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu sebetulnya bisa kita verbalkan tanpa harus gerakan lisan kita membuka. Itu bisa. Nah, jadi kalau kita ingin yang keluar dari lisan kita lafaz la ilaha illallah, salah satu ikhtiarnya adalah yuk diinstal kalimat la ilaha illallahnya melalui zikir-zikir tadi. Yuk bareng-bareng ya, coba zikir kalimat thayyibah, tetapi dari tadi pendekatan pendekatan notasinya yang pelan-pelan saja, sambil kita sedikit demi sedikit kita refleksi, kita jiwai, kita nikmati. Yuk bareng-bareng ya. Contoh, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Contoh itu bentuk zikir. Apa saja? Istighfar, kalimat thayyibah, sholawat, tasbih, alhamdulillah, apa saja. Nah itu manfaatnya zikir qauliyah itu salah satunya tadi. Karena lisan kita itu sebetulnya tetap saja zikir nggak berzikir tetap memproduksi kata-kata. Berapa kata-katakah, berapa kalimatkah setiap hari yang keluar dari lisan kita? Sangat banyak. Beberapa riset itu ternyata secara umum orang dewasa memproduksi kata-kata setiap harinya selama 24 jam itu jumlahnya 16.000. Ada yang bilang sekitar 16.500 sekian, 16.000 lah kurang lebih. Pertanyaannya dari 16.000 ini, pernahkah kita kenali jenis kata-kata yang positif berapa, yang negatif berapa? Mungkin kita nggak tahu persis. Nah, sudah daripada 16.000 kata-kata ini nggak jelas, sudah kita install saja dari lisan kita salah satunya zikir. Kalau lisannya bagus, insya Allah pikirannya bagus. Kalau lisannya bagus, insya Allah hatinya bagus. Kalau lisannya bagus, insya Allah perilakunya bagus. Maka salah satu ciri orang yang bertakwa itu dia senantiasa berkatanya bagus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi dengan di Al-Quran itu orang yang bertakwa itu dianjurkan, disarankan, diperintahkan untuk ngomongnya yang bagus-bagus. Kenapa? Yuslih lakum a'malakum. Orang kalau omongannya bagus, insya Allah tergerak, terdorong, terpantik, terstimulasi menjadi berperilaku yang bagus. Nah, gimana ikhtiarnya agar senantiasa ngomongnya bagus? Salah satunya adalah kita menyematkan kalimat-kalimat yang ada dalam lisan kita itu adalah dengan zikir. Maka dengan zikir orang akan senantiasa tadi dia akan menemukan kedamaian. Dengan zikir dia akan menemukan ketenangan. Dengan zikir sekaligus dia sedang memprogram di memori otaknya, di neuromemorinya untuk tadi sematan file-file yang positif. Karena sebetulnya apa yang tercermin di lisan kita itulah file yang disimpan di otak kita. Nih, kalau kita nyimpan memori lagu-lagu, katakanlah lagu-lagu, katakan lagu-lagu sholawat, kira-kira mungkin enggak dari handphone kita keluarnya lagu dangdut? Artinya apa yang keluar dari lisan kita itu yang disimpan di memori kita. Maka kalau kita ingin dari lisan kita keluarnya kata-kata yang bagus, maka yuk disimpannya file-file yang bagus. Salah satu yang kita penting untuk menyimpan file-file yang bagus, salah satunya adalah dengan senantiasa berzikir. Maka orang kalau setelah dia senantiasa terus menguatkan zikirnya, implikasinya tenang hatinya. Dan tenang hatinya itu adalah energi besar seseorang untuk menggapai kesuksesannya sekaligus kebahagiaannya. Apa sih yang kita cari? Ini contoh ibu-ibu senang belanja kan, terutama mama belanja baju. Nih contoh nih bu. Ibu pengen baju yang bagus. Kira-kira kenapa sih pilihannya bajunya yang bagus? Ayo. Enggak, bisanya ibu
Nih sampai rela uang yang diumpulin terus nih beli baju bagus. Kenapa Pak? Ayo. Senang kan? Kepuasan kan? Kepuasan dan senang itu adanya di mana? Di mata, di telinga, atau di sini? Jadi sebetulnya hidup itu curah seluruhnya adalah mencoba menjawab apa yang menjadi kebutuhan sini. Makan, pengen yang enak-enak. Di sini kan sebentar, ya, lewat aja. Tapi sebetulnya yang kita cari di sini kepuasan makan, kepuasan minum, kepuasan. Semua orang sebetulnya di sini. Nah, gimana supaya tidak resah terus? Kalau perut itu gimana supaya tidak keroncongan terus? Nah, hati juga sama butuh nutrisi. Hati juga butuh konsumsi. Bedanya kalau konsumsinya lambung itu adalah ya ini makanan minuman. Nah, kalau konsumsinya hati, maka nutrisinya adalah zikir. Kalau makanan minuman kita harus beli. Tetapi kalau untuk nutrisi hati gratis tanpa harus beli. Itu cukup merepetisi kalimat-kalimat thayyibah. Disitulah manfaatnya. Kenapa sih kita penting berzikir? Salah satunya adalah tatmainnul qulub. Orang dengan berzikir itu dia akan dihantarkan hatinya menjadi tenang. Orang kalau hatinya tenang, manfaat berikutnya adalah taqwiyatul iman. Orang kalau hatinya tenang, maka akan semakin kokoh keimanannya, keyakinannya. Nih contoh, ibu dan bapak. Kalau rumah tangga tenang, damai, kira-kira berpikir ke yang lain ya? Nih, rumah tangganya tenang, damai, saling mencurahkan perhatian secara totaliti. Kira-kira berpikir ke orang lain ya? Sudah, dia akan semakin kokoh. Hubungannya akan semakin kokoh, kepercayaannya. Maka orang dengan zikir itu akan menjadikan dia taqwiyatul iman. Orang akan semakin tambah kokoh keimanannya. Jadi makanya sampai di surat Ar-Rahman itu diulang berkali-kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, oke. Jadi adakah orang yang hidupnya tidak dianugerahi nikmat? Ada enggak? Orang yang hidupnya tidak dianugerahi nikmat, ada enggak? Tolong contohkan satu saja. Sakit. Oke. Sakit. Kira-kira hidup orang itu banyak sehatnya, banyak sakitnya. Jadi kira-kira lebih banyak nikmatnya, lebih banyak nggak nikmatnya? Nikmatnya. Ayo apa lagi? Istri 3. Hah? Istri 2, istri 3 kan istri pertama kan kurang nikmat. Ya kan istri pertama dia Istrinya 2 atau istrinya 3, kata suami apa kata istri pertama, istri duanya kurang nikmat atau nggak nikmat. Coba gimana kalau seandainya dikonversi dibandingkan dengan orang yang oleh Allah tidak dianugerahi suami? Nikmat mana? Jadi sebetulnya ketika kita mencoba memaknai yang ada itu, sebetulnya di situ tidak ada yang namanya tidak ada nikmat. Semuanya oleh Allah dihamparkan nikmatnya. Nih, hari ini kita kalau makan tidak lagi harus suntik insulin, tidak lagi harus minum tablet tertentu. Makan saja, minum saja. Di sebelah yang lain banyak saudara-saudara kita yang mau makan harus disuntik insulin dulu, yang mau makan harus minum tablet apa dulu, atau makannya ditekan. Orang yang sudah gangguan ginjal dan sebagainya, minumnya sehari yang sudah cuci darah, minumnya 24 jam itu tidak boleh lebih dari 600 ml. Haus apapun jangan lebih dari sini. Kita makan, minum masih tanpa harus pakai. Kita nafas tidak lagi harus pakai alat bantu.
saudara-saudara kita yang hal ini ada di rumah sakit, betapa banyak nafas saja harus pakai serulah. Kita buang air kecil tidak harus pakai alat bantu. Saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit hari ini justru pakai alat bantu. Jadi kita untuk berjalan tidak lagi harus pakai alat bantu. Betapa banyak orang yang mendambakan ingin sekali bisa jalan. Kita harus melihat tidak juga harus pakai alat bantu. Betapa banyak orang yang sejak terlahir dia memimpikan sekali pengen bisa melihat bagaimana nikmatnya, bahagianya melihat. Tangan kita masih leluasa digerakkan. Betapa banyak orang yang merindukan sekali tangannya ingin bisa bergerak. Pertanyaannya, nikmat mana lagi yang harus kita dusta? Inilah makanya kenapa kita penting mengingat akan nikmat-nikmat Allah tadi. Dengan mengingat nikmat-nikmat Allah kita menemukan kedamaian. Dengan mengingat nikmat-nikmat Allah kita merasa nanti tidak terus gelisah, kurang, rakus dan sebagainya. Bisanya orang pada akhirnya terus hatinya resah, terus gelisah, terus itu salah satunya karena dia tidak pernah mengingat-ingat nikmat yang sudah dia yang sudah dicurahkan kepadanya. Maka dengan berzikir itu orang akan menemukan tadi dimensi kebahagiaan. Maka beberapa risetnya orang yang senantiasa berzikir itu secara psikologis dia jauh lebih sehat dibanding orang yang jarang berzikir atau tidak berzikir. Maka dengan sering mungkin kita berzikir, sebetulnya itu kita sedang berjalan menuju tadi, menuju gerbang kebahagiaan. Maka zikir itu hakikatnya adalah menjadi kebutuhan kita. Kalau kita menghendaki tenangnya hati, kalau kita menghendaki tadi kokohnya keimanan kita, sekaligus kalau kita menghendaki satu kebahagiaan, salah satunya adalah tadi formulanya zikir. Nah, jenis zikir yang kedua adalah zikir bil qalb. Yang pertama zikru bil lisan. Kalimat dari lisan kita senantiasa tadi zikir. Nah, di lisan berapakah jumlahnya? Di Al-Quran memang tidak menentukan secara spesifik angka-angkanya, tetapi di Al-Quran memberikan saran sudah berzikir saja yang banyak. Uzkurullaha zikron katsira. Maka sebagian orang ada yang dia berzikir disesuaikan dengan detak jantungnya. Jadi setiap detakan jantung, maka setiap itu pula dia berzikir. Termasuk biasanya orang mencoba berlatih untuk di hatinya berzikir sesuai detakan-detakan jantungnya. Nah, ada orang-orang yang dia berzikir sesuai detak jantungnya itu dengan kalimat-kalimat thayyib. Ada juga yang pilihannya agar lebih simpel dengan cukup kalimat Allah, Allah, Allah. Jadi detak jantungnya disesuaikan di hatinya itu disesuaikan detakannya dengan kalimat yang sangat simpel. Allah, 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 Allah. Ada yang tangannya sambil didetakkan di sininya sambil mengamati pergerakan detak jantungnya. Jadi setiap dek, 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 dek itu dia sesuaikan di hatinya dengan Allah, 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 Allah. Mau coba? Yuk bareng-bareng yuk. Ya, saya pandu, tapi nanti sambil di hatinya disesuaikan ya. Satu, pokoknya sambil belajar ini nanti di lisan dulu, tapi lama-kelamaan coba nanti lisannya diem, tapi nanti di hati aja ya. Nanti saya tetap mandunya dengan lisan. Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Coba mulai dalam hati sambil diresapi. Allah, 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 Allah. Nah, itu salah satunya melalui hati. Kenapa sih hati itu penting disematkan dengan zikir? Hati itu wadah. Ini saya contohkan. Gelas ini wadah. Oleh yang punya ini itu diisi lemon tea. Kira-kira mungkin nggak ditambahkan air mineral? Oke, karena sudah penuh. Mungkin nggak ditambahkan kopi? Nggak. Mungkinkah ditambahkan jus? Nggak. Maka kenapa zikir itu, hati itu kalau bisa jangan diisi yang lain? Karena kalau kita dalam hati diisi yang lain, pada itu tidak tempat semestinya, maka orang pasti ada masalah dengan hatinya. Ada masalah dengan hatinya. Nih, gelas, tempat semestinya adalah air, tapi oleh kita diisi terasi ibu-ibu ya. Kalau melihat bisa nggak diisi terasi? Iya bisa, tapi nggak patuh. Gelas ini diisinya cabai, apa pas? Apa bisa? Bisa, tapi nggak patuh. Indah nggak. Nah, jadi orang sebetulnya kalau ingin menyematkan sesuatu mestinya letakkan sesuai tempatnya, karena di situ menjadi indah. Contoh, kita sendal taruh tadi di tempat sendal. Coba kalau sendal ditaruh di sini, menjadi beda. Nah, orang itu menjadi masalah ketika dia menempatkan tidak sesuai proporsinya. Contoh, kita sering makan daging kan? Oke, daging itu nikmat lezat. Tempatnya dikunyah di lisan kita, terus dimasukkan dalam lambung kita. Seandainya ada tempat yang tidak semestinya untuk tempatnya daging, ternyata daging di situ betah, yaitu daging nyelap di antara rongga gigi kita. Kira-kira nikmat enggak? Daging loh. Iya daging, bukan anu. Gak nikmat. Jadi sesuatu yang dia berada dan itu bukan tempatnya, pasti kita tidak nyaman. Sekalipun daging, kalau dia berada di rongga gigi kita, maka kita hidup gak nyaman. Contoh lagi, di mata kita itu ya ada sesuatu yang ganjal, kecil sekali, ganjal. Ternyata gitu loh, setelah diteliti itu berlian kecil kita yang di cincin itu meletik masuk di mata. Berlian. Kira-kira nikmat enggak? Matanya dikasih berlian loh, bukan batu. Jadi sekalipun berlian, karena dia bukan tempatnya di situ, maka menjadikan hidup kita tidak nikmat. Jadi kalau orang hidup kok nggak happy, nggak bahagia, oh boleh jadi tempatnya itu ada yang ngerebut itu. Nah, hati itu sebetulnya tempatnya bahagia. Hati itu tempat di mana orang harus terus senantiasa memupuk benih-benih kebahagiaan. Nah, orang kalau hidupnya nggak bahagia, oh berarti hatinya ada yang ngerebut kaplingnya itu. Apa? Oh boleh jadi pikiran tentang hartanya masuk di sini. Ya Allah, ingat harta disimpan di sini. Nah, semakin dalam sakit, semakin lekat sakit. Nih, kalau saya lepas baju karena nggak lekat, kira-kira sakit nggak? Nggak, baju saya lepas. Ini kan nggak lekat nih, ada jarak. Itu dilepas, sakit nggak tubuh kita? Nggak. Nah, sekarang mulai lekat kulit.
Kulit kan lekat nih, dicabut, sakit enggak? Sakit. Jadi sesuatu itu kalau ternyata begitu lekat di hati, ketika terserabut sakitnya luar biasa. Maka orang kalau menempatkan di hatinya bukan semestinya, pasti dia sakit. Contoh orang menempatkan masalah hartanya di hatinya, lepas hartanya, sakit dia, sakit. Nah, mau nggak sakit? Saran saya, jangan ditaruhnya di sini. Kalau nggak mau sakit, taruhnya tangan saja. Kapan-kapan kegenggam, kapan-kapan lepas. Harta, jabatan, udah sini aja. Nah, di sininya untuk apa tadi? Untuk Allah saja. Allah. Makanya orang ingin setiap detak jantungnya tidak disia-siakan, tidak lengah. Hatinya tidak lagi menjadi hati yang tadi terlengahkan, hati yang, nah caranya tadi hatinya senantiasa dinutrisi, dan nutrisinya dengan zikir bil qalb. Itu yang disebut namanya al-zikru bil qalb. Orang yang senantiasa hatinya disematkan untuk tadi kalimat thayyibah, untuk menyemai tadi, untuk menyemai dengan dengan detakan-detakan zikir kalimat thayyibah, maka disitulah hati itu akan semakin terus tambah lama, tambah menemukan kedamaian, tambah lama, tambah menemukan ketenangan, tambah lama, tambah menemukan cinta dan lain sebagainya dari situ. Jadi hati siapa yang dia menemukan cintanya dengan Sang Khalik, hati yang dalam hati yang isinya adalah tiada yang lain kecuali Sang Khalik. Hati siapa yang bisa terus memantulkan mahabbah, daya cinta yang luar biasa dengan Sang Pencipta, hati yang terus disemai dengan kalimat-kalimat yang mengagungkan Sang Pencipta. Maka ciri orang cinta itu sering menyebutnya. Orang yang paling sering disebut katanya oleh kita, namanya oleh kita, itulah biasanya orang-orang tercinta kita. Kalau kita sering menyebut nama Allah, semoga saja itu tanda bahwa kita sedang menyemai benih-benih cinta kepada Allah. Kalau hati kita menyemai nama-nama Allah, semoga saja juga hati kita sedang menyemai benih-benih cinta kepada Allah. Maka salah satu ikhtiar untuk membangun mahabbah, daya cinta, adalah tadi dengan zikir. Jadi Allah, 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 Allah. Jadi nganggur-nganggur sambil nonton TV, nonton sinetron, ini juga bisa. Matanya melihat HP tapi hatinya tadi Allah, 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 Allah. Nah, itu yang kedua namanya al-zikru bil qalb. Yang pertama al-zikru bil lisan, yang kedua adalah al-zikru bil qalb. Yang ketiga ada yang membaginya dengan 3, ada yang membaginya dengan 4 jenis. Kalau yang membaginya dengan 3 jenis namanya, yang ketiganya al-zikru bil jawarih. Kita zikir dengan seluruh anggota tubuh yang ada. Ada orang yang menyebut kita berzikir dengan indera, panca indera yang oleh Allah dianugerahi kepada kita. Lisannya memuji-muji nama Allah, telinganya diperdengarkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, matanya diperlihatkan untuk mensyukuri berbagai keagungan dan nikmat Allah, tangannya didayagunakan untuk mengoptimalkan, untuk mengkreasikan berbagai potensi menuju atau menguatkan kemahabesaran Allah. Kakinya dilangkahkan untuk senantiasa kakinya dilangkahkan untuk senantiasa menuju keridhaan Allah. Jadi orang yang semua organ tubuhnya didaya gunakan yang tujuannya satu, hanya lillah, itu juga bisa disebut dengan al-zikru bil jawarih. Ada juga yang mendefinisikan al-zikru bil jawarih itu adalah organ-organ tubuh yang kita libatkan dalam rangkaian prosesi berzikir atau prosesi berdoa, termasuk gerakan-gerakan sholat. Jadi kenapa sih ketika Allahu Akbar gerakan tangannya naik ke atas,
Ini tanda begini itu tanda orang apa biasanya begini. Begini nih. Penyerahan secara totalitas ini. Nah, makanya tahanan apapun orang di dalam ketika tangannya begini itu dia nyerah secara totalitas dan siap diapakan saja. Maka sebetulnya orang ketika begitu takbir Allahu Akbar, yang maha besar itu Allah, selebihnya kecil semua termasuk diri kita. Maka kenapa kita sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar, tangan kita gerakkan seperti ini, tetapi kok masih tersemas juga kesombongan, ketakaburan, merasa besar. Itu artinya belum sesuai itu antara gerakan, lisan, dan hati. Maka sinkronkan adzikru bil jawarih. Seluruh organ tubuh yang Allah anugerahkan kepada kita, kalau bisa difokuskan, diarahkan untuk menikmati, untuk mengingat-ingat akan berbagai kenikmatan dan karunia yang Allah berikan. Insya Allah dengan cara itu nanti kita akan senantiasa menemukan tadi kedamaian dan kebahagiaan hati. Nah, yang keempat namanya, kalau yang membaginya dengan 4 kategori namanya adzikru bil aqli. Orang yang zikir dengan, nah caranya gimana zikir tadi? Mencermati, mengamati, mentafakuri berbagai yang ada di semesta ini. Air ini kalau terus ditafakuri, maka nanti dari air ini akan memberikan satu hipotesa yang bisa kita sematkan di hati, di pikiran kita tentang tanda-tanda keagungan. Ada beberapa riset yang dilakukan, termasuk yang cukup dijadikan referensi, itu riset dari seorang profesor dari Jepang, Profesor Dr. Masaru Emoto. Jadi air itu ternyata senyawaannya tergantung orang yang meminumnya. Kalau orang mau meminumnya, dia menebar senyum bahagia. Unsur dalam air ini, unsur heksagonal dalam air itu indah luar biasa. Kalau orang mau minum biasa-biasa saja, maka unsur heksagonalnya juga biasa-biasa saja. Tapi kalau orang mau minum ternyata wajahnya juga nggak bersahabat, cemberut dan sebagainya, maka unsur heksagonalnya juga sama dalam, dia kelihatan buruk dan sebagainya. Jadi sebetulnya yang ada di semesta ini itu banyak sekali yang belum bisa dikuak. Nah, adzikru bil aqli inilah, adzikru bil aqli itulah, zikir dengan mentafakuri itulah sebetulnya kita akan bisa menguak banyak sekali rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada kita. Nah, makanya zikir itu sebetulnya sejatinya kebutuhan bagi orang yang menghendaki hidupnya tenang. Zikir itu formula yang efektif bagi siapa-siapa saja yang senantiasa berkeinginan untuk mengokohkan keimanannya. Dan zikir itu menjadi wasilah, menjadi jalan yang sangat indah bagi siapa saja yang ingin menemukan kebahagiaannya. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan zikir tadi? Bisa kita lakukannya dengan al-zikru bil lisan. Gak apa-apa, baru lisannya dulu. Nanti kalau terus berlatih, coba kita berlatih ke zikir berikutnya, al-zikru bil qalbi. Kita zikir dengan hatinya. Kalau bisa terus, ayo berlatih lagi dengan yang ketiga, al-zikru bil jawari. Kita zikir dengan seluruh anggota tubuh yang Allah anugerahkan kepada kita, sambil pikiran kita, akal kita supaya tidak berpikir yang tidak-tidak, maka kita arahkan untuk mentafakuri akan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di semesta ini. Itu kalau kita ingin menguak dimensi yang ada di sekeliling kita, itu sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Cuman kadang sayangnya kita kurang diasah saja pikiran kita untuk senantiasa terus mentafakkur. Kiranya itu saja, mohon izin. Dan tadi perjalanan ke Bandung ini mohon ziyadah doanya. Saya dapat informasi bibi saya meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mungkin mohon maaf nggak bisa terlalu lama, saya harus bersegera lagi kembali ke Cirebon untuk takziah, dan mohon ziyadah doanya untuk
bibi saya yang tadi pagi barusan meninggal dunia, untuk surat Al-Fatihahnya agar seluruh dosa-dosanya almarhumah oleh Allah diampuni. Ala hadiyah Al-Fatihah. Dan sekiranya ada yang pengen tanya seputar materi tadi atau materi yang pernah disampaikan atau apa saja, silahkan juga bisa chat ke WA saya, mangga nomornya kalau mau dicatat. Sudah ada. Ya, kalau bisa di situ. Itu saja, mohon izinnya Pak Bapak. Ya. Kami nggak bisa melanjutkan ke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.